Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kalau kita dapat bersekutu bersama-sama saat ini. Bersyukur juga pada Tuhan, dimanapun kita beribadah, kita masih dapat bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita beribadah, sejenak mari kita menyimak seputar berita Smyrna. Selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-274, Minggu 10 Januari 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 13 Januari 2021 pada pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing. Dan silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Laporan kegiatan. Ibadah 3 Januari berjumlah 99 orang. Doa Rama 6 Januari berjumlah 62 orang. Sekolah Minggu 3 Januari berjumlah 8 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Filia Eka Falisa pada 11 Januari, anak Samuel Aditama pada 11 Januari, Ibu Nawangsih Jati Sumpono pada tanggal 11 Januari, Ibu S. Eka Handayani pada tanggal 13 Januari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini mari kita menyerahkan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan beri, sehingga hari ini masih dapat bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang berada di sini. Tuhan berkati kami, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh dapat memuliakan nama-Mu. Dan kami pun dapat merasakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Biarlah hati dan pikiran kami boleh terarah hanya kepadamu saja. Berkati setiap jemaat, pelayan ibadah, dan media yang kami pakai pada kebaktian hari ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Ampuni kami ya Tuhan, atas sikap hidup kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Segala puji hormat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini, mari kita ungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pertolongan
dan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita memuji melalui pujian Saat Pagi Hari dari SNP 677. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Puji Tuhan kalau kita boleh pada pagi hari menghadap kehadirat Tuhan dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Di dalam doa kita dapat mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berdoa bersama-sama, menaikkan ucapan syukur dan permohonan kita melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan.
Senantiasa dengan segala kerendahan hati, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan, diiringi dengan rasa ucapan syukur kami yang sedalam-dalamnya. Oleh karena sudah beberapa hari ini kami boleh menikmati tahun baru yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Ada banyak peristiwa dan pengalaman yang sudah kami lalui di sepanjang hari-hari ini. Kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak lepas dalam kehidupan kami sekalian, sehingga di pagi hari ini terkhusus kami bisa datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan bakti dan ibadah kami, serta menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kami, yang tentu saja seringkali menjadi penghalang atas semua doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, yang memberikan pengampunan kepada kami sekalian pada saat kami mengakui akan semua dosa dan kesalahan kami. Bapa, pada kesempatan yang baik pada pagi ini, kami ingin bersama-sama bersyukur atas kondisi bangsa dan negara kami, terkhusus pada saat menghadapi pandemi COVID-19 dengan datangnya vaksin yang sudah masuk ke tanah air kami dan bahkan sudah masuk ke daerah-daerah di mana kami berada. Kami bersyukur karena ini merupakan berkat Tuhan kepada kami sekalian. Ini merupakan campur tangan Tuhan atas pandemi COVID-19 yang sudah berlalu, yang sudah kami lalui sepanjang tahun 2020 ini. Dan kiranya tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan buat kami sekalian, menjadi tahun yang sangat membahagiakan kami oleh karena kami terbebas dari pandemi COVID-19. Kiranya vaksin yang boleh diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan akan sungguh-sungguh berdampak baik kepada kami semuanya masyarakat Indonesia. Kami boleh siap menghadapi virus yang masih ada dengan kekebalan yang Tuhan berikan kepada kami melalui vaksin yang diterapkan di dalam tubuh kami masing-masing. Bapa di surga, tetapi kami juga prihatin oleh karena paparan COVID-19 semakin hari semakin bertambah, menjangkit orang-orang masyarakat Indonesia yang lalai akan protokol kesehatannya. Oleh sebab itu kami mau berdoa dan memohon kepada Tuhan, kiranya seluruh masyarakat Indonesia Tuhan sadarkan betapa pentingnya untuk tetap menjaga diri dan menjalankan protokol kesehatan, supaya mata rantai penyebaran virus COVID-19 akan segera terputuskan. Bapa, berkatilah pemerintah kami, berkatilah mereka ya Tuhan dengan hikmat-Mu, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang baik atas kami sekalian, membawa seluruh masyarakat Indonesia menuju kepada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Kami bersyukur karena penegakan hukum yang terus berlangsung di negeri kami. Kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan yang terjadi di negeri kami, meskipun di masa pandemi ini penegakan hukum terus berjalan dan kami percaya di karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepenuhnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mengatakan Gereja Baptis Indonesia Smyrna, mari Tuhan berkatilah supaya kami juga terus mengembangkan sayap kami untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Meskipun kami masih banyak keterbatasan di dalam kami mengadakan persekutuan dan peribadahan, tetapi kami bersyukur karena ada media yang boleh kami gunakan untuk kami menjalankan persekutuan kami, peribadahan kami, dan pelayanan kami. Dan kiranya ini menjadi cara Tuhan untuk terus memberkati kami sekalian dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui persekutuan, melalui peribadahan, dan melalui acara-acara yang kami selenggarakan lewat virtual. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga besar Smyrna dimanapun berada. Tuhan akan tolong supaya keluarga besar Smyrna tetap dalam kondisi sehat, kuat, dan tidak kurang suatu apapun. Kami mengingatkan keluarga Pak Sariman yang akan mengadakan pemberkatan pernikahan di beberapa hari ke depan. Berkatilah ya Tuhan supaya acara ini boleh berlangsung dengan baik, dengan cuaca yang baik, dan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik.
Bapa, kami berdoa mengingat akan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah pelayanan yang terjadi di gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah para pimpinan kami yang ada di BPN, BPD, di lembaga dan juga di yayasan-yayasan. Kami mengingat akan para pendeta Baptis Indonesia dan keluarganya yang terpapar virus COVID-19 dan yang sedang dalam kondisi sakit. Mari Tuhan, jamahlah hamba-hamba Tuhan ini supaya mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan dan kembali kepada pelayanan yang menjadi tugas dan panggilan hidupnya. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat syafaat kami yang boleh kami naikkan bersama-sama. Kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk persembahan dan persepuluhan kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang memelihara kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati juga dalam pengelolaan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiarjo dengan judul Berbahagialah yang berduka cita. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Bukalah Tuhan Mataku dari NP 206 bait 1, 2, dan 3.
beri kabar tentang kasih-Mu bagi semua yang rindu. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah mulutku agar segera rencana-Mu ku ikuti, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk menyiapkan kita menerima bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami sekalian untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian supaya kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan dan memasukkannya di dalam hati sanubari kami masing-masing yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, kita bersyukur hari ini, minggu yang kedua, kita sudah melalui hari-hari kita di tahun 2021. Pasti ada banyak pengalaman, ada banyak hal yang sudah kita rasakan di sepanjang hari-hari ini. Dan kita terus bersyukur oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dengan badan yang sehat. Dan lebih dari itu, mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan saya sampaikan dengan judul Berbahagialah yang berduka cita. Diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat, saya akan bacakan. Matius 5 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu saya kasihi, tetap saja ada rasa duka cita meskipun Pandawa menang dalam peperangan melawan Kurawa. Terkhusus bagi seorang Pancali yang sesungguhnya menikmati kemenangan bersama-sama dengan para suaminya, yaitu berhasil mengalahkan tentara-tentara dan satria-satria Kurawa. Tetapi Pancali juga tidak bisa merasakan bahagia yang sempurna oleh karena Pancali harus kehilangan semua anak-anaknya. Di balik sukacita kemenangan, ternyata ada duka cita. Apakah duka cita yang dirasakan oleh Pancali juga mampu atau bisa dihapuskan dengan sebuah kemenangan? Dan ternyata tidak. Pancali berbahagia tetapi juga berduka cita. Bapak Ibu saya kasihi, kalau judul kita hari ini adalah berbahagialah yang berduka cita, maka pertanyaannya bukan apakah mungkin orang yang berduka cita itu berbahagia? Pertanyaannya bukan itu. Kalau pertanyaannya itu pasti kita akan menjawab bahwa sangat tidak mungkin kalau ada kebahagiaan di tengah-tengah duka cita. Kalau ada orang berduka cita, lalu kemudian duka cita itu berubah menjadi kebahagiaan, rasanya sangat tidak mungkin. Sekali lagi, jika kita mengajukan sebuah pertanyaan dengan pertanyaan mungkinkah berbahagia kala berduka cita, pasti jawabnya tidak mungkin. Sehingga pertanyaannya harus kita ubah, yaitu duka cita seperti apa yang membuat kita bahagia? Duka cita yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, sehingga duka cita itu membawa kebahagiaan atau menghasilkan kebahagiaan. Mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu saya kasihi. Bagian yang pertama adalah maksud berduka cita. Apa yang dimaksudkan dengan duka cita? Di dalam
pembacaan kita tadi berdasarkan di kitab Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita yang seperti apa? Yang bisa menghasilkan sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu saya kasihi, dari kata panteo, kata duka cita itu diangkat. Yang punya arti meratap atau berkabung. Berduka cita artinya merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena kita tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Kondisi yang seperti itu, oleh karena kesadaran diri bahwa saya punya banyak keterbatasan, sehingga saya tidak bisa memenuhi kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, berikan kepada orang-orang percaya, kita tidak bisa melakukan dengan sempurna, kita tidak bisa melakukan dengan kesemuanya, sehingga kita merasa berduka cita oleh karena tidak bisa memenuhi kebenaran itu. Ada perasaan sedih, ada perasaan duka, ada perasaan kecewa oleh karena keterbatasan saya sehingga saya tidak bisa memenuhi apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita sekalian. Jadi kata duka cita itu merasa sedih atas kelemahan kita sendiri. Dengan kelemahan itu sehingga kita tidak mampu memenuhi standar-standar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita merasa berduka cita. Bukan merasa ya enggak apa-apa. Atau merasa ya wajarlah saya seorang manusia. Atau berkata ya inilah manusia yang pasti jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa duka. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah ketika saudara dan saya tidak bisa memenuhi standar kebenaran Tuhan, maka berduka citalah. Berkabung, arti selanjutnya, berkabung karena mengalami kesesakan, ketidakadilan, dan juga berbagai macam perasaan yang tidak baik oleh karena kita punya iman kepada Yesus Kristus. Kita berkabung oleh karena mengalami kesesakan. Kita berkabung oleh karena mengalami ketidakadilan sebagai seorang percaya. Ketika Bapak Ibu merasakan itu, mungkin bisa saja dirasakan pada saat kita bekerja, pada saat kita di tengah-tengah lingkungan, pada saat kita berada di mana saja, kemudian kita merasa disisihkan, kita merasa dibedakan, kita merasa dikucilkan. Oleh karena kita adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, maka duka cita itulah yang Tuhan maksudkan. Berduka cita karena mengalami kesesakan, ketidakadilan oleh karena saya sebagai seorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lain berarti berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Berduka cita oleh karena tidak mampu memuaskan Tuhan. Berduka cita oleh karena tidak mampu menyenangkan hati Tuhan. Kita merasa kecewa, kita merasa sedih, kita merasa pilu oleh karena hidup kita ternyata tidak mampu menyenangkan Tuhan. Maka duka cita yang seperti itulah yang dimaksudkan oleh Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berduka cita oleh karena hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Dan yang terakhir maknanya adalah berduka cita bersama-sama dengan Tuhan oleh karena dosa, oleh karena kebejatan, oleh karena perilaku manusia yang memberontak kepada Tuhan. Ini duka cita yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau kita merasakan bahwa ternyata ada banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, ada banyak orang yang memberontak kepada Tuhan, ada banyak orang yang tidak mau setia kepada Tuhan, ada banyak orang yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka kita berduka cita seperti Tuhan berduka cita. Artinya duka cita kita sama seperti yang dirasakan oleh Tuhan, berduka cita. Yaitu ketika manusia tidak mau percaya kepada Tuhan, ketika manusia hidup di dalam dosa, ketika manusia memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan berduka cita dan kita pun juga berduka cita. Mari kita bandingkan duka cita ini dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 21, berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Kata duka cita yang ditulis oleh Matius disejajarkan dengan kata menangis oleh Lukas. Menangis menunjukkan kepada orang-orang yang hidupnya putus asa.
orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang menyesali karena dosa dan pelanggarannya yang terus terjadi dalam hidupnya. Kemudian menyesali, bahkan menangis, berduka oleh karena hidupnya pasti saja dipenuhi dengan dosa-dosa. Oleh sebab itu Bapak yang saya kasihi, berduka citakah kalau kita berbuat dosa? Atau kita merasa biasa-biasa saja ketika kita berbuat dosa? Takutkah kita kepada Tuhan pada saat saya berbuat dosa? Atau kita sudah biasa melakukan dosa dan ketika kita berdosa merasa biasa-biasa saja? Menyesal apa tidak ketika kita sudah melakukan dosa? Atau kita merasa biasa-biasa saja setelah kita melakukan dosa? Nah, kata berduka yang disejajarkan dengan kata menangis oleh Lukas sesungguhnya merujuk kepada orang-orang yang percaya termasuk saya dan saudara ketika menyesali atas hidup kita yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita menyesal kepada Tuhan, kita kecewa atas hidup kita oleh karena tidak mampu memenuhi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita melakukan dosa dan pelanggaran kita, melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita, melalui pola pikir kita, bahkan rancangan-rancangan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, apakah kita menyesalinya? Dan ketika kita menyesalinya, kemudian kita menangis di depan Tuhan, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kamu adalah orang yang berduka cita. Sekali lagi masalahnya adalah seringkali orang merasa biasa-biasa saja untuk berbuat dosa. Bapak-Ibu yang saya kasihi, inilah duka cita yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Duka cita di sini bukan karena akibat sebuah kesalahan kita yang kita buat. Duka cita yang terjadi dalam hidup kita yang akan menghasilkan kebahagiaan itu bukanlah duka cita oleh karena merupakan akibat dari perilaku kita yang melanggar firman Tuhan. Oleh karena kehidupan kita yang melakukan kesalahan dan kejahatan. Oleh karena ketidaksetiaan, kemudian kita mengalami berbagai macam pergumulan dan permasalahan yang membuat kita sedih dan duka cita. Bukan itu yang dimaksudkan. Duka cita itu bukan karena sebuah kesalahan kita, bukan karena sebuah ketidaksetiaan kita, dan juga bukan oleh karena kemalasan kita, sehingga kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mendukakan diri kita, dan kita akan menuntut firman Tuhan. Saya sekarang berduka ya Tuhan, kirimkanlah kebahagiaan itu. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi kata duka cita itu adalah kata duka, kata menyesal, kata bertobat, kata menangis, oleh karena kita hidup sebagai seorang percaya dan harus menanggung berbagai macam akibatnya. Sekali lagi, bukan duka cita sebagai akibat dari kesalahan kita, dari kejahatan kita, dari ketidaksetiaan kita, dan dari kemalasan kita. Lalu apa yang didapatkan ketika kita berduka cita seperti yang Tuhan maksudkan? Lalu apa yang bisa kita peroleh ketika kita turut berduka cita bersama-sama dengan Tuhan oleh karena berbagai macam kejahatan yang terjadi di muka bumi ini? Bagian yang kedua, apa yang akan kita dapatkan? Dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Matius, berbahagialah karena akan dihibur. Orang-orang yang berduka cita yang seperti saya maksudkan tadi di atas, orang-orang yang berduka cita seperti yang Tuhan maksudkan adalah dia akan mendapatkan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Lalu di Matius, di kitab Lukas disampaikan di sana, berbahagialah orang yang menangis karena ia akan tertawa. Kata dihibur disejajarkan dengan kata tertawa yang menunjukkan itu sebuah kebahagiaan. Jadi kalau kita merujuk lagi kepada bagian yang kedua ini, apa yang didapatkan dari orang-orang yang berduka cita yang seperti Tuhan maksudkan? Orang-orang yang berduka cita itu akan dihibur oleh Tuhan, akan tertawa bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka akan menikmati kebahagiaan. Mari kita lihat di mana kebahagiaannya. Yang berduka cita karena ketidakadilan sebagai orang percaya, yang berduka cita karena ketidakadilan sebagai orang percaya, maka ia akan mendapatkan
Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wah, puji Tuhan. Ketika saya dan saudara ikut berduka cita oleh karena ketidakadilan sebagai seorang percaya, oleh karena ketidakadilan sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kita menerima segala sesuatunya yang tidak menguntungkan, maka orang-orang yang seperti itu, kalau kita merasa seperti itu, berduka cita dengan model seperti itu, maka Tuhan berikan jaminan kepada kita bahwa kita akan menerima kemuliaan yang tidak pernah sebanding dengan duka citamu. Wah, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita dibedakan di kantor karena kita Kristen, kalau kita dibedakan di lingkungan karena kita Kristen, kalau kita dibedakan di tempat-tempat tertentu karena kita Kristen, maka Tuhan mau katakan, gak apa-apa. Karena duka citamu yang seperti itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan Tuhan berikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang berduka cita karena kelemahan diri, yang tidak bisa memenuhi kebenaran Tuhan? Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu ketidakberdayaan kita ketika kita mau hidup benar di depan Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan kita ketika kita mau melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Oleh karena keterbatasan itu, oleh karena berbagai macam kekurangan itu, maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi dalam kondisi kita, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Meskipun kita merasa lemah, tetapi kalau kita ingin mau berserah kepada Tuhan, ingin hidup kita memperkenan hati Tuhan, maka Tuhan akan menolong langkah-langkah kita. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan akan membimbing kita sekalian, supaya hidup kita semakin hari semakin benar, semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga semakin diperkenan oleh Tuhan. Jadi jangan merasa putus asa. Saya manusia biasa, saya penuh dengan dosa, saya penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu saya tidak bisa melakukan firman Tuhan seperti ini. Lalu tidak ada perjuangan, tidak ada kerja kerasnya, tidak ada usahanya untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ada hanyalah pasrah dengan kelemahannya saja. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi Tuhan mau memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan bimbingan agar kita semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah kelemahan kita. Lalu yang berduka cita bersama dengan Tuhan karena kebejatan, karena dosa manusia yang terus saja bertambah-tambah, apa yang dikatakan firman Tuhan? Mazmur 126 ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Wah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan, tidak apalah sekarang kita menangis bersama-sama dengan Tuhan. Tidak apalah kita menangis menderita oleh karena iman kita. Tidak apalah kita berjuang keras, memeras keringat kita, membanting tulang kita, mengorbankan segala sesuatunya untuk melayani kepada Tuhan. Tidak apalah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan akan memberikan kita suatu hari yang menyenangkan, yaitu kita akan panen raya dengan bersorak-sorai. Orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata, yang sekarang ini mungkin kita lakukan. Jerih lelah kita, jerih payah kita. Pada saat kita mau setia kepada Tuhan, pada saat kita melayani Tuhan, pada saat kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ada duka cita, ada kekecewaan, ada ketidakpuasan. Tetapi terus kita lakukan dengan mencucurkan air mata kita, bahkan mengorbankan segala sesuatunya. Maka Tuhan mau katakan, tak apalah, karena besok kamu akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita berjuang bersama-sama. Pelayanan kita masih panjang. Masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin butuh sebuah pengorbanan kita. Tetapi pengorbanan-pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya akan dihitung. Setiap tetesan keringat kita, setiap
jengkal langkah kita untuk melayani Tuhan. Setiap tenaga yang kita buang, yang kita habiskan untuk melayani Tuhan. Setiap segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan suatu saat nanti kita akan menuai segala sesuatunya dengan sorak-sorai. Jangan sampai kita besoknya kecewa, saudara. Karena kita tidak menuai apa-apa. Karena kita tidak pernah menabur, bahkan tidak pernah berjuang keras untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Mempersembahkan diri kita dan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tidak akan menuai. Ini waktunya kita menuai. Ini waktunya kita menabur, maaf. Ini waktunya kita menabur. Kita menabur dalam pelayanan kita. Kita menabur dalam kehidupan kita. Kita menabur di dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Jerih lelah, jerih payah yang kita berikan tidak pernah sia-sia. Oleh karena diperhitungkan oleh Tuhan dan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Lalu bagaimana dengan orang yang berduka cita karena menyesali dosanya? Orang yang berduka cita oleh karena menyadari akan keberdosaannya. Orang yang sedih oleh karena merasa bahwa sudah melakukan banyak hal yang membuat Tuhan kecewa dan kita melakukan dosa dan pelanggaran. Menangis oleh karena kita menyesali dari semua tingkah laku kita, perbuatan kita, kata-kata kita, pola pikir kita dan rancangan kita. Yang ternyata tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kita menyesal bahkan menangisinya. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita menyesali dosa kita, ketika kita sadar akan keterbatasan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita menyesali atas setiap perilaku kita yang melanggar kebenaran firman Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan. Mintalah pembebasan akan dosa yang mengikat kita setiap hari. Mintalah hikmat Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan pengampunan kepadamu. Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Dan bahkan aku akan memberikan berkat-berkat kepadamu yang berkelimpahan. Kepada siapa? Orang yang menyesali dosanya. Orang yang menganggap dirinya dan merasa dirinya penuh dengan keterbatasan dan ketidakmampuan. Lalu berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan itu kepada kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Itu diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu saya kasihi, berduka cita, menangis, menyesali akan semua dosa. Maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Oleh karena itu, dengan tegas firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian di Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Lukas mencatat mereka akan tertawa. Mazmur mencatat mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasihi, sekali lagi jangan salah kita mengartikan kata duka cita. Berduka cita yang seperti apa yang sedang Anda hadapi pada hari ini. Berduka yang model seperti apa yang sedang Anda hadapi sekarang ini? Berduka cita karena kesalahan saudara, berduka cita karena dosa saudara, berduka cita karena ketidaktaatan saudara, atau berduka cita seperti yang Tuhan maksudkan. Jika Anda berduka yang bukan karena kesalahan dan dosa, maka Tuhan akan memberi penghiburan yang sejati dan Anda akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang memberikan pemahaman kepada kami bahwa seringkali kami menuntut sesuatu
yang salah di hadapan Tuhan. Oleh karena tuntutan-tuntutan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terkhusus pada saat kami berduka cita, bukan berduka cita karena ketidaktaatan kami. Bukan berduka cita karena ketidakpercayaan kami. Bukan berduka cita karena ketidaktaatan kami kepada Tuhan. Tetapi berduka cita yang seperti Tuhan maksudkan, maka Tuhan akan memberikan kepada kami kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini, dan kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan memberikan kepada kita sekalian pemahaman yang benar, bagaimana hidup kita harus berserah kepada Tuhan. Bukan karena kesalahan kita yang kita sengaja, bukan karena ketidaktaatan kita, tetapi oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, maka Tuhan akan memberikan penghiburan, tuntunan, dan bahkan memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian. Apapun yang kita rasakan pada hari ini, duka cita itu tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita suatu saat nanti. Sebab itu hanya kepada Tuhan kita berserah diri. Hanya kepada Tuhan kita memohon kekuatan. Ketika badai hidup, ketika persoalan, ketika pergumulan itu ada, maka datanglah kepada Tuhan. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, hanya padamu Tuhan. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Tuhanlah yang memberikan pengharapan kepada kita, saudara. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, Sebagai penerang di dalam jalan hidup. penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku, Kala sedih duka hatiku, hanya padamu Tuhan harapku telah kupautkan.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini kami boleh mempersembahkan bakti dan ibadah kami kepada Tuhan. Kiranya bakti dan ibadah kami kepadamu pada pagi ini akan memperkenan hati Tuhan dan menjadi berkat buat kami sekalian. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami bersiap diri untuk mengakhiri ibadah kami dan membuka hidup serta hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersiap diri menerima berkat Tuhan. Bukalah hati dan hidupmu sekarang dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus, akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita akhiri pada kita hari ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa yang memberkati kita sekalian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita bersyukur karena Allah yang Maha Kuasa. Kita bersyukur punya Allah yang memberkati kita sekalian. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, karena apa? Dia memberkatiku. Mari katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El
Kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberkati.